Assalamualaikum semua, jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Di video kali ini, saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Visa, karya Triani Yuliana, part 3. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 3. Luka tak berdarah. Terdengar derap langkah dan derit kursi yang ditarik berasal dari belakangku. Seketika badanku semakin gemetar dan panas dingin. Jarak tempatku berdiri dengan meja makan yang tak terlalu jauh membuat telinga ini mampu menangkap obrolan mereka dengan jelas. Wah, sepertinya lezat. Ini semua kamu yang masak. Entah mengapa suara Siska itu membuat telinga ini semakin terbakar. Makanlah. Terima kasih undangan makan malamnya, Dava. Aku jadi kangen masakan almarhumah Mama. Kamu ingat bukan, Mama sering masak menu sederhana ini. Beberapa saat kemudian terdengar suara isak yang tertahan dari wanita di belakangku. Jadi masakan ini dimasak Pak Dava khusus untuk Siska. Benar-benar kejutan yang mencabik relung hatiku. Aku rindu Mama. Dengan ekor mata dan setengah memutar badan, kulirik Pak Dava yang melangkah mendekati Siska, lalu duduk di sampingnya. Mengelus punggung kekasih hatinya itu untuk menenangkan. Bukannya mereda, malah semakin pecah tangisan wanita itu. Luka hati ini terasa disiram air garam ketika melihat kedua tangan Pak Dava yang terulur untuk merengkuh pundak wanita yang terlihat rapuh itu dalam dekapan. Suara lirih dan isak tangis Siska membuat hati ini semakin tersayat. Perasaan sedih dan amarah kini bergelung menyelimuti kalbu. Tak terasa bulir bening meluncur tanpa permisi melewati pipi. Entah sedih karena kisahnya, atau karena miris dengan nasibku sendiri. Kuusap pipi yang basah secara kasar menggunakan ujung himar. Aku tak boleh lemah. Meskipun pernikahan ini mungkin tak berarti bagi Pak Dava, tetapi aku harus berusaha mendapatkan kejelasan. Selang beberapa waktu, tangis Siska pun mereda. Kini suaranya berganti dengan denting peralatan makan yang beradu. Pizza, sudah selesai bikin tehnya. Suara tebal Pak Dava menyentak anganku yang berkecamuk hingga kembali sadar. Sebentar lagi selesai, Pak. Jawabku gugup sembari merutuki kebodohanku yang sedari tadi hanya berdiri mematung di depan kitchen set. Ini buat kamu. Makan yang banyak, jangan terlalu banyak pikiran. Kulirik sekilas Pak Dava menyodorkan sepiring nasi lengkap dengan lauk pauk kepada wanita di hadapannya. Disambut dengan senyum merekah Siska yang terasa menyayat hati ini. Perhatian Pak Dava kepada wanita itu membuatku semakin pilu. Dadaku rasanya terbakar. Drama mereka sungguh kejam memporak-porandakan hati ini, melebihi kejamnya drama pelakor manapun. Sebenarnya aku sedang diet, ujar wanita cantik itu dengan suara manja. Aku memutar bola mata, muak. Kenapa diet? Tubuh kurus begitu? Kamu mau sakit? Cepat habiskan. Aku berdiri terpaku layaknya patung yang tak mempunyai kuasa apa-apa. Perbuatan mereka benar-benar keterlaluan. Apa mereka berdua sama sekali tidak mempunyai perasaan? Haruskah ku cabik-cabik saja wajah mereka untuk menyadarkan bahwa ada hati seorang wanita yang terluka?
Astagfirullah. Ingin rasanya berteriak dan memberontak, tetapi pikiran ini mengantarkanku untuk kembali waras. Setelah mengumpulkan segenap puing-puing kekuatan yang runtuh, akhirnya tanganku menjulur membuka pintu kaca kabinet atas pada kitchen set. Dengan gemetar dan panas dingin, ku keluarkan 2 set cangkir dan sebuah sendok stainless yang tersusun rapi di dalamnya. Untuk membuat teh spesial tak memerlukan kemampuan khusus, melainkan sebuah keberanian saja. Dalam hati tersenyum miris. Haruskah mereka aku beri pelajaran? Sebagai istri yang salihah, sudah sepantasnya aku berusaha mempertahankan pernikahan. Kusiapkan 2 buah cangkir dengan takaran salah satu cangkirnya berisi 5 sendok gula dan 1 kantung teh celup. Sedangkan yang satunya berisi takaran sesuai permintaan. Biarlah kusajikan penawar kesedihan bagi wanita yang ingin dipanggil Siska itu. Meskipun sebenarnya aku sendiri lebih nyaman untuk memanggilnya Tante Siska. Konon katanya, obat hati yang sedih adalah dengan makan atau minum sesuatu yang manis. Saat tangan ini berupaya menuang air panas ke dalam cangkir, ujung mata ini malah menangkap tangan Pak Dava terulur ke arah sudut bibir Tante Siska untuk membersihkan sisa makanan yang menempel. Astagfirullah. Spontan tangan ini semakin gemetar, hingga ku rapalkan istighfar dalam hati berkali-kali untuk menenangkan diri. Meskipun setitik cinta belum tumbuh di hati ini, tetapi menyaksikan keromantisan mereka yang terkesan memuakkan begitu membuatku terluka. Demi Allah, hati ini tak rela melihat semua ini. Dengan hati tersayat, aku melangkah menuju tempat duduk mereka, serta membawa nampan di tangan yang telah berisi teh yang siap disajikan. Kuletakkan dengan tenang di atas meja seraya menundukkan pandangan. Setelah terhidang, tanpa sepatah kata pun aku berlalu meninggalkan. Tunggu. Tubuh yang layu seketika terpaku mendengar permintaan wanita bersuara lembut itu. Kubalikkan tubuh menghadap wanita yang kini tengah meraih cangkir teh di hadapan dan bersiap menempelkannya ke bibir, lalu menyesapnya perlahan. Seketika air mukanya berubah merah. Ingin tertawa tetapi enggan. Kekesalanku begitu memuncak sampai di ubun-ubun, hingga bibir pun sulit untuk kutarik. Dengan elegan, wanita cantik itu mengembalikan cangkir di atas cawan, lalu meraih selembar tisu untuk mengelap bibirnya yang merona. Sungguh mengejutkan. Kupikir dia akan marah atau protes. Nyatanya tingkahnya begitu tak terduga. Aku hanya mau mengucapkan terima kasih untuk tehnya Fiza. Teh ini rasanya sangat pas. Manis sesuai wajahmu. Ngomong-ngomong, kamu beruntung bisa tinggal di sini secara tiba-tiba, sehingga bisa menikmati hidangan yang lezat ini setiap harinya. Oh iya, aku juga mau bilang bahwa kita akan lebih sering bertemu. Besok dan seterusnya, aku mulai mengajar di kampus yang sama dengan Dava. Ucap wanita itu sembari tersenyum penuh kemenangan. Entah apa yang ada di dalam hatinya. Yang ku tahu dari sorot matanya, bendera perang telah berkibar. Sementara pria di hadapan tetap bergeming, tak menoleh sedikit pun apalagi untuk menatapku. Senyum samar serta anggukan kecil kulemparkan kepada wanita yang kini meraih telapak tangan suamiku itu. Menggenggamnya erat, seolah meyakinkan bahwa aku tak berarti apa-apa bagi pria di sampingnya. Bagai dihantam badai yang keras, pertahanan hatiku semakin terombang-ambing. Ingin sekali berlari dari sini, tetapi tubuh ini rasanya lemas dan terpatri. Tulang-tulang serasa berjatuhan. Perasaanku benar-benar hancur. Bulir bening di pelupuk mata berdesakan ingin keluar hingga meluap tak terkendali membanjiri pipi.
Kulafazkan istighfar berkali-kali dalam hati, memohon pengampunan atas tindakanku tadi. Meskipun wanita itu melayangkan pedang tajam ke arahku secara tak kasat mata, hingga menghunjam jantungku berkali-kali, seharusnya aku tetap melaksanakan kewajibanku untuk bersikap baik dan menyambutnya, karena dia merupakan tamu suami. Pak Dava, keyakinan apa yang sebenarnya tertanam dalam hatimu? Tak bisakah kau pasrah dan ikhlas menerima takdir ini? Yakinlah bahwa kau akan bahagia bersamaku. Aku berjanji tak akan menuntutmu lebih. Bahkan untuk menuntut agar kau memberikan cinta sepenuhnya terhadapku pun tak akan kulakukan. Guntai aku melangkah menuju pintu belakang, membukanya, dan berjalan menelusuri jalan setapak ke arah gazebo untuk merenungkan sebuah nasib yang masih belum tentu arahnya. Haruskah aku mencurahkan isi hatiku kepadamu saja, ikan? Tampaknya hidupmu lebih tenang dan bahagia dibandingkan hidupku. Gumamku seraya menatap nanar ikan koi di kolam yang bebas berenang tanpa merasakan suatu halangan. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.